Batinku pada saat itu kayak, ya Allah, memangnya kenapa kalau pergi sendirian? Nggak boleh tak pergi sendirian. Aku nonton bioskop sendirian juga nggak masalah. Aku numpak motor bengi-bengi tuku sate ya nggak masalah. Emang ada yang salah kalau pergi sendirian? Oke. Hai semuanya, apa kabar? Kuharap kalian semua baik-baik aja karena hari ini aku mau cerita sesuatu yang mungkin agak sedikit personal gitu kali ya. Aku perlu untuk mencurhatkan ini gitu. And I need to let it out from my heart. I need to let this burden go somewhere else. Jadi di video kali ini Dona akan ngebahas cerita tentang perjalanan dan drama yang terjadi ketika aku datang ke sini pertama kali. Tapi sebelum itu, aku mau pamer dulu nih. Kalau hari ini aku punya snow holiday. Yay! Jadi, udah semingguan ini sih snow holiday. Jadi dari hari Kamis minggu lalu sampai besok hari Selasa, kayak hampir-hampir seminggu gitu kan. Nah, kenapa ada snow holiday? Karena BMKG-nya sini itu sudah memperkirakan kalau bakalan ada badai salju. Jadi karena itu sekolah-sekolah di sini kayak diliburin gitu. Dan ya emang kayak agak badai sih, cuma maksudnya nggak yang sebadai yang sampai wuz kayak gitu tuh enggak. Cuma maksudnya kayak cukup tebal dan sangat freezing. Aku bahkan masih pakai kaos kaki 2 loh, Pak. Karena aku tetap harus bekerja online gitu, jadi sebenarnya itu nggak terlalu ngaruh apa-apa ke aku. But it's a holiday, so I need to celebrate it. Yay! Great! Oke, jadi di video kali ini Dona akan menceritakan beberapa drama yang terjadi in case kalian di masa depan mau datang ke Turki sendirian. Kalian bisa mendengarkan dengan seksama apa yang aku sampaikan hari ini. In case it helps you, by the way. Mungkin aku mau cerita dulu, aku pergi ke sini itu di bulan Desember. Aku berangkat dari Yogyakarta, dari bandara internasional yang baru, yang kan jauh di sana kayak gitu. Aku pergi dari Iya ke Sota, yang pokoknya kayak cuma bentar gitu. Dan gila, bandara Iya itu bagus banget, cuma jauhnya kayak nauzubillah banget gitu. Jadi kayak agak melelahkan juga pergi ke sana karena biasanya yang aku pergi ke bandara bisa setengah jam sebelum enggak sih, sejam sebelum berangkat. Sekarang pada saat itu aku pergi ke Iya kayak 2 jam sebelum aku berangkat kayak gitu. Enggak, lebih 3 jam, 4 jam, ya pokoknya kayak gitulah. Intinya kayak nggak bisa mepet gitu karena itu super jauh banget. Ya pokoknya dari Iya ke Sota itu aman. Nah terus aku dari Indonesia ke Turki itu sebenarnya niat awal mau pakai Turkish Airlines gitu karena aku mau yang direct flight kan, tapi karena pada saat itu yang direct flight itu agak pricey nih kalau misalnya aku mau pilih yang fleksibel, jadi akhirnya aku coba opsi yang lain gitu. Nah, opsi yang lain itu adalah Emirates. Jadi akhirnya aku pilih Emirates dan dia bisa fleksibel. Penerbangan Emirates ini itu tuh malam banget kayak jam 12-an kayak gitu kan. Jadi aku sampai Sota kalau nggak salah jam 4 kalau nggak jam 5 gitu kan. Nah jadi karena kayak banyak banget kan nunggunya gitu, maksudnya total jamnya kan kayak super banyak banget. Jadi karena itu aku akhirnya pesan hotel kapsul di Jakarta. Pokoknya kayak aku pesan kayak cuma sekian jam doang, terus aku kayak numpang mandi, habis itu numpang tidur bentar, numpang ngecharge kayak gitu kan. Habis itu udah beres, terus aku ke Emirates. Nah gini, terus kesalahan yang pertama aku lakukan, ini mungkin kalian udah bisa ngelis kesalahan yang Dona lakukan selama penerbangan gitu kali ya. Jadi kalian nggak akan melakukan itu di masa depan, maksudnya begitu. Nah, jadi ketika aku dari Sota, itu kan aku udah kayak ekspektasi, di pesawat kayak bakal super dingin banget gitu. Nah, tapi turn out ternyata nggak sedingin itu. Jadi pada saat itu aku udah kayak pakai baju yang agak tebel gitu kan. Nah, terus ternyata, gila nunggunya super lama banget ya Allah, kayak gitu kan. Kayak nunggu lama, terus kayak antriannya panjang banget. Terus ya udah, akhirnya aku kayak ngerasa kesumuan gitu kan, kayak kepanasan. Habis itu aku kayak merasa agak menyesal ketika aku memakai baju tebal pada saat itu. Nggak yang kayak tebel-tebel banget, cuma maksudnya kayak agak panjang gitu, jadi aku agak kepanasan. Itu kesalahan pertama. Jangan lakukan itu, jadi lebih baik kayaknya kalian mending bawa jaket atau apa, tapi bajunya yang nggak usah baju hangat kayak gitu lah. Karena belum sedingin itu. Even di pesawat ketika aku naik pesawat gitu, nggak sedingin itu. Terus mereka kan juga kayak bakalan kasih selimut gitu kan. Jadi
that's good. Oh ya, Emirates ini dia nggak ada direct flight ya dari Indonesia ke Turki, jadi aku harus transit dulu ke DXB dan transitnya kira-kira kayak 3 jam gitu. Oh, by the way, itu kesalahan pertama, jangan pakai baju yang anget dulu ketika kamu masih di Indonesia, terutama di Jakarta, karena itu akan membuatmu sangat kepanasan gitu. Terus habis itu yang kedua, ini aku nggak tahu apakah ini termasuk kesalahanku atau enggak gitu. Cuma kan pada saat itu aku udah nyiapin banyak banget kan dokumennya, akomodasinya, tiket bolak-baliknya segala macam, dan itu ada di HP-ku gitu kan. Pada saat itu aku dapet visanya e-visa gitu, e-visa elektronik, visa kayak gitu kan. Terus aku dengan PD-nya ngasih HP aku ke yang mas-mas imigrasi gitu kan. Habis itu, tahu apa yang ditanyakan? Kenapa nggak di-print? Terus I was like, what the heck? It's e-visa. Why you ask the printed e-visa? Di situ aku merasa sangat plot twist hidupku. Terus aku yang kayak, tapi ini kan e-visa, electronic visa, harus di-print ya emangnya. Terus juga aku pas itu akomodasinya kan kalau nggak salah aku mesen pakai booking.com gitu kan. Nah, pas aku mesen di situ juga kayak ada tulisan kayak safe nature segala macam. Terus aku kayak, ya emang kita harus safe nature gitu kan. Jadi, what's the point of printing something that you supposed not to print? Iya nggak sih? Jadi kayak, itu masih mind blowing banget untukku sampai saat ini. Aku masih kesal. Jadi setelah mas-mas imigrasi ini kayak nanyain, kenapa e-visanya nggak di-print kayak gitu, yang sangat mind blowing gitu kan. Dia nanyain, kenapa pergi sendirian? Terus aku yang kayak, saya memang solo traveler. Memangnya ada larangan untuk pergi sendirian gitu kan. Batinku pada saat itu kayak, ya Allah, memangnya kenapa kalau pergi sendirian? Gak boleh lah pergi sendirian. Aku nonton bioskop sendirian juga gak masalah. Aku numpak motor bengi-bengi tuku sate juga gak masalah. Emang ada yang salah kalau pergi sendirian? Nah, terus yang selanjutnya dari Sota ke DXB itu nggak ada masalah sama sekali. Aku hanya tidur, aku kebo, jadi aku tidur. Ya gitu, dan aku hanya bangun untuk makan, dan makanannya menurutku oke. Mungkin karena lidahku fleksibel juga, jadi itu nggak terlalu masalah. Habis itu pas nyampe di Dubai, itu kan aku kayak melalang buana sendirian gitu. Dan kesalahannya adalah aku nggak nyiapin duit pada saat itu. Mau nggak mau aku harus tukar uang gitu, karena aku pada saat itu hanya ngebawa beberapa uang rupiah sama uang lira kayak gitu. Jadi pada saat itu akhirnya aku cari money changer, dan jujur aku nggak tahu rate-nya apakah bagus dibandingkan di luar, tapi kayaknya kalau di airport agak mahal kan. Jadi mungkin sebelum itu kalian harus nyiapin duit yang bisa dipakai di sana gitu. Pokoknya jual beli transaksi di sana itu kalau nggak salah ingat cuma bisa real, USD, sama euro. Kalau transitnya cukup lama, kalian bisa nyiapin duit itu juga gitu, biar kalian ketika beli-beli makanan atau apa kalau lapar kayak gitu kan. Jadi ya kalian nggak perlu tuker duit gitu, maksudnya karena kalian udah ada duitnya gitu. Setelah transitnya selesai, terus naik dari DXB ke Turki, aku pas itu pilih airport yang Istanbul International Airport itu. Pada saat itu aku udah nyiapin coat yang tebel itu. Kalau kalian lihat Instagram aku, di sana aku sering pakai yang coat putih kan, karena that's my only coat. Aku udah nyiapin itu di tas ransel gitu kan, supaya nanti ketika kayak udah nyampe Istanbulnya itu tuh nggak yang kalau kedinginan udah bisa langsung ngeluarin coat dari tas kayak gitu. Itu beres. Masalah kedinginan nggak masalah. Nah, tapi drama selanjutnya adalah jadi ketika aku nyampe di Istanbul nih, kan aku pada saat itu selalu berpikir mengenai gimana caranya ngabarin orang rumah dan orang-orang yang tahu aku lagi berangkat sendirian gitu. Maksudnya biar mereka nggak kayak khawatir kayak, oh my god, mana anakku, mana mbakku, mana. Intinya kayak berusaha selalu ngabarin. Dan pada saat di DXB itu, kayak di Dubai, itu nggak ada masalah sama sekali. Karena wifi di sana tuh sangat kayak cepet banget, kayak melalang buana. Pokoknya intinya kayak cepet kayak gitu lah. Dan wifi gratis. Aku pikir kayak gini tuh bakal terjadi di semua airport.
Karena pas aku di Iya itu internet gratis, wifi gitu kan. Terus juga pas di Sota juga iya gratis. Terus di Dubai juga. Nah, dengan pemikiran seperti itu, akhirnya aku juga ikutan berpikir bahwa di Istanbul juga bakal wifi gratis. But it's not. Jadi, pas saat itu aku datang gitu, udah masuk imigrasinya segala macam, dicekin segala macam. Terus yang ada di pikiranku pada saat itu kan pasti dapetin wifi gitu kan. Nah, jadi wifi di sana itu kalian harus register pakai paspor kan. Nah, habis kalian register pakai paspor di set kayak gitu, kayak nanti kayak ada mesinnya gitu. Terus nanti paspor kalian kayak di-scan gitu loh di sana, set kayak gitu kan. Nah, jadi pas nge-scan itu udah dihitung masa mulai wifi-nya. Jadi wifi-nya ini punya durasi. Dan durasinya ini 1 jam. Ya, 1 jam. Hanya 60 menit. Aku nggak expect gitu kalau aku bakal nunggu bagasiku lebih dari 30 menit. So, I think you know where this story goes, right? Jadi karena aku udah langsung nge-scan pasporku, terus aku udah dapet wifi kan, udah dapet yang kayak username sama password gitu dari pasporku ini, dan udah kehitung 1 jam, jadi aku langsung pergi nunggu bagasiku, dan ternyata bagasiku nggak tahu kayak makan waktu mungkin kayak hampir 30 menitan gitu. Terus akhirnya aku telepon sepupuku kan, kayak iya aku flexing gitu, iya aku lagi jalan-jalan nih, aku lagi menikmati suasana baru, bla 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 kayak gitulah intinya. Oh, sebelum itu aku juga ngabarin ke salah satu temanku juga kan, dan kebetulan si temanku ini dia posisi lagi kayak di Jerman gitu kan. Aku ngabarin dia, aku mau ke Turki nih, aku udah nyampe di Turki nih segala macam kayak gitu. Habis itu dia ngebantuin aku untuk mesen taksi gitu. Terus habis itu ternyata pas dia kayak mesenin aku taksi, pas aku udah posisi lagi di luar airport, internet aku mati dan aku nggak bisa ngehubungin siapa-siapa. Aku clueless, aku bahkan nggak tahu taksinya mana. You know how struggle I was at that time? Ya pokoknya pada saat itu udah yang kayak, oh shit, what happened? What should I do? Aku udah yang kayak pusing banget gitu kan. Aku sampai ngomong ke satpamnya gitu, Pak, boleh nggak kalau misalnya aku balik lagi masuk ke dalam, aku mau pesen taksi langsung yang di dalam kayak gitu. Soalnya aku nggak punya internet segala macem. Terus di luar airport itu nggak yang kayak di Indonesia yang bisa pesen taksi dari luar airport gitu, enggak. Jadi semua counter taksi segala macam itu ada di dalam gitu kan. Jadi aku bilang aku mau masuk ke sana. Terus si bapak-bapak satpam itu bilang kalau nggak bisa masuk lewat sini. Kamu gimana pun harus masuk, kayak muter jauh banget. Terus aku kayak lagi aku berat. Kesalahan yang selanjutnya adalah aku expect semua orang di sini bisa at least basic English. Setiap satpam yang aku temuin nggak bisa. Terus ada kayak polisi gitu juga nggak bisa. Jadi aku literally berusaha berbicara dengan mereka menggunakan bahasa tubuh. Jadi kalau kalian datang ke sini dan kalian harus berkomunikasi dengan orang-orang di sini, sebisa mungkin gunakan bahasa yang sangat simple aja, karena yang kalian butuhkan adalah informasi, bukan grammar, bukan struktur, bukan apapun itu, bukan vocabulary segala macam. Jadi no worries, nggak perlu khawatir dengan bahasa Inggris yang daki-daki kayak gitu tuh, enggak. Tapi kalian bisa yang kayak pakai bahasa tubuh aja, kayak I go there, kayak gitulah pokoknya intinya. Pokoknya pas aku ngobrol sama satpam, itu aku terbantu dengan adanya Google Translate. Jadi satpamnya kayak ngomong di Google Translate, terus aku lihat bahasa Inggrisnya, terus aku juga ngomong di Google Translate, dan aku kasih ke si satpamnya itu kan. Intinya aku bingung aku harus gimana, akhirnya aku coba naik ke atas gitu. Jadi kayak ada dua level gitu kan airportnya. Jadi aku keluar yang dari bawah, terus aku naik ke atas gitu. Nah, habis di atas aku coba ngobrol ke polisi gitu. Jadi aku coba ngobrol ke polisi, tapi polisinya yang kayak gak ngeh aku ngomong apa kan. Itu akhirnya yang polisi perempuannya itu ngasih aku HP-nya dia. Terus aku cerita, aku gak punya internet, temenku mesenin aku taksi, tapi aku
nggak bisa dihubungin. Aku juga nggak tahu gimana cara mesen taksi karena aku harus masuk ke dalam lagi dan itu posisinya jauh, lagi cukup berat segala macam. Terus akhirnya polisi itu kayak tethering gitu ke aku, tapi ini udah aku buat sangat simple ya ceritanya. Sebenarnya gitu aslinya itu kayak drama panjang banget, kayak ada 15 menitan. Aku kayak aku mau mesen taksi tapi aku nggak bisa karena aku nggak punya internet. Terus juga aku mau ngehubungin temanku yang mesenin aku taksi tapi juga nggak bisa karena aku nggak punya internet. Jadi ini permasalahannya adalah satu, internet, nggak ada wifi. Akhirnya si polisinya ini ngeteteringin aku, habis itu langsung nelpon temanku yang bantuin aku mesenin taksi kan. Akhirnya setelah ada 1 atau 2 taksi yang nggak bisa jemput aku gara-gara nggak nemuin aku gitu, akhirnya di taksi yang ketiga ini aku baru bisa naik taksi, like beneran baru bisa naik taksi kayak gitu. Dan posisinya pada saat aku udah berhasil ngehubungin temanku itu kan, dia ngebantuin aku untuk mesenin taksi kan. Jadi si polisinya ini kayak semacam, jadi kamu sekarang gimana, udah beres kan? Nah ketika aku bilang iya aku udah dipesenin taksi, dia udah yang kayak oh ya udah oke, baiklah kita akan pergi sekarang ya kayak gitu. Like beneran aku ditinggal pergi gitu. Terus aku yang kayak padahal aku belum dapet taksinya pada saat itu gitu. Tapi ketika mereka pergi untungnya taksinya udah kayak dateng gitu. Dan jadi ketika polisinya udah matiin tetheringnya gitu, kayak aku aman. Dan pada saat itu juga karena aku riweh ya, di otakku udah kayak yang riweh banget gitu, akhirnya coat yang udah aku siap itu nggak aku pakai. Dan pada saat itu hujan gerimis, nggak cuma rintik-rintik tapi itu gerimis, jadi kayak kayak gitu kan hujannya. Dan aku kehujanan, terus ada gitu aku kayak mendrama ini sampai 30, 40, 50 menitan gitu. Di saat itu aku udah yang kayak pengen mewek, yang kayak shit, aku harusnya belajar bahasa Turki dulu sebelum datang ke sini kayak gitu kan. Jadi inilah beberapa list yang bisa kalian pelajari ketika kalian datang ke sini. Semoga kedatangan kalian ke sini tidak penuh dengan drama seperti aku. Semoga ya. Ya. Dan mungkin kedepannya aku juga bakal sering curhat-curhat kayak gini juga karena ada banyak banget yang bisa dan mungkin kalian tertarik untuk mendengarkan curhatnya. Oke, by the way, makasih banyak udah ngedengerin curhatan aku mengenai kedatanganku dari IA ke Sota, Sota ke DXB, DXB ke IST. Thank you so much for listening to my story and drama about coming here in December in the middle of the rain. Yeah, I hope you can learn something from it. Dan jangan ngelakuin apa yang aku lakuin, terutama tentang internet. Karena semuanya akan ambiar ketika kamu gak punya internet. And see you again in the future with a lot of new curhatan-curhatan mengenai kehidupan yang penuh drama ini. Okay, bye!